Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mengenal kaidah kebahasaan teks berita, yang pada sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks berita. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita, nah kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan teks berita merujuk tentang ciri atau kaidah bagaimana suatu teks tersebut dibangun. Adapun ciri atau kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan kata keterangan. Nah, keterangan berfungsi menguatkan aktualitas berita. Nah, keterangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterangan waktu. Yang kedua, keterangan tempat. Yang ketiga, keterangan cara. Nah, dengan cara benar, secara mandiri, lewat pengeras suara, melalui sambungan telepon. Yang keempat, keterangan penyebab. Nah, ada karena, disebabkan oleh, bermotif, dikarenakan oleh, dikarenakan. Nah, selanjutnya penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Nah, kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik 2. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Contoh, wisatawan, masyarakat, dan pendaki tidak diizinkan dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamat, paparnya. Ya, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitude sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Suantika. Nah, yang mengatakan ini adalah Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo. Nah, unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Fungsinya sebagai penerang kata yang dikutipnya. Nah, konjungsi adalah sambungan kata atau kata penghubung maupun perangkai yang digunakan untuk menghubung kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ataupun ungkapan dengan ungkapan. Nah, itu konjungsi. Nah, contoh, sejumlah staf Atpel Makassar mengatakan bahwa kepala Atpel Makassar telah pulang. Abdullah mengatakan bahwa ayahnya pingsan
dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental disebut juga verba. Verba mental pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Verba ini menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya suka, khawatir. Dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Nah, pada verba mental ini terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Contohnya dalam klausa, saya mempercayai bahwa, menurut saya berpendapat. Nah, contoh lain dalam kalimat ayah sebagai pengindra mendengar, verba mental yaitu kabar itu. Kabar itu disebut fenomena. Ya, selanjutnya penggunaan bahasa baku. Pada teks berita selalu menggunakan bahasa baku. Bukan bahasa trendy atau bahasa gaul, tetapi bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Ya, demikian materi singkat dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.